Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa bahagianya hati kita. Boleh lagi diperjumpakan di hari ini, Senin 11 Agustus 2025. Kita semua percaya ada sukacita yang dinikmati di hari berkat Tuhan ini. Karena Tuhan telah memberi kepada kita lembaran baru untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya. Karena itu, marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan melalui perenungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terpuji-pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Engkau Allah kami yang berdaulat atas kehidupan ini, yang menganugerahkan kepada kami lagi kesempatan hidup dan boleh diberi ruang untuk beraktivitas dalam keadaan yang baik, sehat, dan kuat. Kami mensyukuri karya Tuhan yang memberi berkat-berkat memenuhi kehidupan kami. Kini kami sedia untuk memahami firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat menghayati kebenaran Tuhan, membaca merenungkannya untuk dilakukan, sehingga hidup kami senantiasa bahagia dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah bagi kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu dan beri kami hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Marilah pada saat ini kita hendak membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 16. Pembacaan Alkitab dalam Injil Matius pasal 22 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka menyuruh murid-murid, mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 16. Perenungan kita diberi tema jujur, berani, dan tidak mencari muka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kita tengah jalani hari demi hari, kita seringkali diperhadapkan dengan godaan untuk berbohong demi kenyamanan, berdiam diri demi keamanan, atau mencari muka demi keuntungan. Namun pada hari ini, kita belajar dari teladan Yesus tentang integritas sejati, hidup dalam kejujuran, keberanian, dan tanpa berpura-pura hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi, orang Herodian sesungguhnya saling bertentangan dalam segala hal. Orang Herodian hadir sebagai kelompok pendukung pemerintah Romawi. Orang Farisi justru tidak mengakuinya. Keduanya ada di posisi berseberangan. Namun, pada satu situasi, mereka dapat bersatu dengan mudah. Apakah yang sesungguhnya menyebabkan mereka dengan mudah sepakat? Jawabannya jelas sekali. Karena mereka membenci Yesus. Semua perbedaan di antara mereka untuk sementara waktu dilupakan demi kebencian mereka terhadap Yesus dan keinginan yang sama untuk menyingkirkannya. Jelas bahwa setiap orang memaksakan jalannya sendiri pasti membenci Yesus. Dengan kebencian kepada Yesus, mereka menyapa Yesus sebagai guru dan mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang jujur, tidak takut terhadap penilaian orang, sebab Yesus tidak mencari muka.
Jujur berarti hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan Allah. Jujur berarti tidak memutarbalikkan fakta demi kepentingan sendiri. Dalam dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran harus menjadi kesaksian hidup orang percaya. Berani berarti tidak takut terhadap siapapun juga. Yesus tidak takut menegur orang Farisi. Ia berani menyuarakan kebenaran meski tahu akibatnya adalah salib. Selanjutnya, tidak cari muka. Berarti memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan Allah. Nah, dalam ayat ini, Yesus dipuji karena tidak mencari muka. Yesus tidak berpura-pura. Ia tidak menyampaikan sesuatu hanya untuk menyenangkan telinga orang. Sesungguhnya, Yesus adalah teladan sempurna dari kehidupan orang yang jujur, orang yang berani, orang yang tidak mencari muka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan Alkitab pada hari ini mengajak kepada kita untuk hidup sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Jujur dalam perkataan dan tindakan. Jujur dalam pekerjaan yang kita lakukan hari demi hari secara rutin. Dalam keluarga kita dan di hadapan Tuhan Allah. Berani berdiri untuk kebenaran. Menyuarakan kebenaran di tengah keadilan. Tidak memilih diam karena takut kehilangan kenyamanan atau jabatan. Tidak hidup demi pujian manusia, melainkan demi kemuliaan Tuhan Allah. Yesus Kristus kiranya menolong kita semua untuk mewujudkan integritas hidup yang sejatinya sebagai orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah di saat ini kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami. Firman-Mu Bapa selalu menerangi kami di tengah gelapnya kehidupan yang kami jalani ini. Ada banyak cobaan, godaan untuk hidup berpadanan dengan maksud firman Tuhan. Namun kami tetap konsisten sebagai umat-Mu, berupaya, bertekad untuk mewujudkan panggilan Allah. Hidup di hadapan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur firman-Mu memberi ingat kepada kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang mengingatkan tentang jalan yang baik, jalan kebenaran. Untuk kami hidup jujur, berlaku setia, taat kepada Tuhan, mewujudkan panggilan-Mu dengan sebaik-baiknya. Biar di bulan kemerdekaan itu, di bulan kemerdekaan ini, kami akan senantiasa mengingat bahwa Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan kepada kami. Dan kami mau menjaga kemerdekaan itu dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Mengisi kehidupan ini dalam kejujuran dan melakukan kebenaran. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Biar kami dibebas merdekakan oleh Tuhan. Karena kesanggupan yang Tuhan beri untuk tidak melakukan kejahatan, intoleran, dan bahkan hal-hal yang lainnya yang dapat saja mempengaruhi ketentraman bangsa. Biar kiranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami semua, agar tercipta suasana shalom dimanapun di persada tercinta ini. Bapa di sorga, kami meminta kepadamu, kiranya Engkau sajalah yang menganugerahkan kepada kami apa yang kami perlukan Bapa. Sehat dan kuatkanlah kami sekalian, karuniakanlah kesanggupan kepada kami mengisi kehidupan hari yang baru ini dengan mewujudkan yang difirmankan Tuhan hari demi hari.
Bapa di sorga, kami meminta juga kepadamu Bapa, biarlah hari ini dengan hikmat-Mu kami mampu untuk mewarnai kehidupan, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati,